Halo, balik lagi di podcast Konstruksi ala Gen Z. Tempat kita ngebahas hal-hal serius, tapi dengan vibes chill kayak nongkrong di coffee shop. Hari ini topiknya super penting, tapi sering banget disepelein orang awam. Yes, kita bakal ngomongin soal konsultan manajemen konstruksi alias CM. Nah, kalau lu pernah lihat proyek gedung tinggi, jalan tol, atau stadion megah, pasti lu kebayang yang kerja itu cuma kontraktor sama tukang kan? Tunggu dulu brosis. Di balik semua itu, ada sosok pemain kunci yang kerjaannya ngatur, ngawasin, dan pastiin proyek tetap jalan sesuai rencana. Itu dia, konsultan manajemen konstruksi alias CM. So, siapin camilan atau kopi lo, kita bakal kulik peran, fungsi, skill, sampai prospek masa depan profesi ini. Dijamin relate, gampang dicerna, dan ya tetap pakai bahasa Gen Z biar lo nggak ngantuk. Oke, langsung gas. Jadi gini, konsultan manajemen konstruksi tuh bisa dibilang kayak coach dalam sebuah tim olahraga. Basketball, sepak bola, mereka nggak ikutan main langsung, kayak tukang pasang bata atau mandor ngecor beton. Tapi mereka yang ngatur strategi, formasi, sampai koordinasi semua pemain. Fungsi utamanya ada beberapa. Ngatur timeline proyek, biar nggak molor kayak skripsi. Kontrol biaya, supaya budget nggak jebol. Kontrol kualitas, biar hasil sesuai standar, nggak abal-abal. Koordinasi antar pihak, dari owner, kontraktor, sampai konsultan perencana. Risk management, ngantisipasi kalau ada drama di lapangan. Perannya tuh vital banget. Bayangin aja kalau proyek jalan tanpa CM. Bisa chaos kayak festival musik tanpa panitia. Sekarang kita ngomongin soal goals alias target yang dicapai sama CM. Simpelnya, goal mereka ada 3, yaitu proyek selesai tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Yes, 3 kata keramat itu. Waktu, biaya, mutu. Kalau lo main game kayak Mobile Legends, CM itu kayak role support yang ngeboost tim supaya tetap jalan sesuai strategi. Mereka nggak ngekill musuh langsung, tapi tanpa mereka, tim bisa bubar jalan. Goal lain, bikin komunikasi antar pihak lancar, minimalisir konflik yang bisa bikin proyek berhenti, jaga reputasi owner dan tim proyek di mata publik. Jadi, kerjaan CM tuh nggak main-main. Mereka ibarat referee di lapangan, netral, tegas, dan harus adil. Sekarang kita bahas soal skill dan kompetensi. Tim CM itu isinya orang-orang yang punya keahlian khusus, nggak bisa asal masuk kayak nongkrong di warkop. Beberapa kompetensi penting, teknis konstruksi, ngerti struktur, arsitektur, MEP atau mechanical, electrical, plumbing. Manajemen proyek, bisa bikin schedule, ngatur cash flow, kontrol dokumen. Leadership, bisa mimpin rapat dan ngatur tim yang isinya banyak ego. Komunikasi, skill wajib, karena mereka jadi benjata antar pihak. Problem solving, tiap hari pasti ada drama di proyek, dari hal teknis sampai hal administratif. Digital tools, harus melek BIM, Primavera, MS Project, AutoCAD, bahkan software cloud collaboration. Kalau lu pengen kerja di CM, mindset lu harus kayak multitasking ninja. Lu harus bisa juggling antara teknis, administrasi, dan diplomasi. Bayangin lu jadi MC di acara nikahan, harus ngatur pengantin, tamu, band, sampai catering. Yep, kurang lebih kayak gitu. Sekarang pertanyaan penting, prospeknya gimana? Jawabannya, cerah banget gengs. Kenapa? Karena proyek infrastruktur di Indonesia makin banyak. Jalan tol, bandara, pelabuhan, gedung-gedung baru. Owner makin sadar pentingnya quality control. Regulasi pemerintah juga makin ketat soal standar konstruksi. Kedepannya, peran CM gak cuma ngawasin manual, tapi juga pakai teknologi. Bayangin, pakai IoT buat ngecek progres, drone buat monitoring site, sampai AI buat prediksi resiko proyek. Profesi ini makin lama makin dihargai dan demand-nya bakal terus naik. Apalagi kalau lu certified atau punya pengalaman di proyek besar. Harganya bisa fantastis brosis. Jadi kalau lu anak teknik atau manajemen proyek, serius deh.
CM bisa jadi jalan karir yang super promising. Alright gengs, itu tadi obrolan panjang soal konsultan manajemen konstruksi. Mulai dari fungsi dan perannya, goals yang harus dicapai, skill yang wajib dikuasai, sampai prospek masa depan profesi ini. Intinya, CM tuh kayak superhero di balik layar. Mereka bukan yang paling kelihatan, tapi mereka yang bikin semua berjalan sesuai plan. So, lain kali kalau lo lihat proyek gede, coba bayangin, di balik para tukang dan alat berat, ada tim CM yang lagi jungkir balik ngatur semuanya biar sukses. Jangan lupa like, share ke temen lo yang lagi kuliah teknik sipil atau arsitektur, dan subscribe buat dapat insight menarik seputar dunia konstruksi. See you in the next episode. Peace out.